Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan. Apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis, dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental, seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita sungguh luar biasa. Pada hari ini kita kembali bersama-sama beribadah. Bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita boleh masuk hadirat Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita. Marilah kita bersaat teduh.
Jemaat yang terkasih, bacaan Prapaskah minggu keempat diambil dari Yohanes 3 ayat 17 sampai yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama tunggal Allah, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam nama Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia sering mengalami kegelapan di dalam hidupnya. Di saat seperti itu ada saja perbuatan salah yang dapat menghancurkan diri sendiri, bahkan orang lain. Setitik terang akan membantu manusia dalam menempuh perjalanan hidupnya dengan lebih baik. Terang sesungguhnya berasal dari firman Tuhan yang memberikan petunjuk yang jelas kemana harus melangkah. Namun seringkali manusia tidak mau mengikuti terang itu. Akibatnya manusia mengalami kesesatan dalam hidup dan terperosok dalam jurang yang dibuatnya sendiri. Yesus menyatakan bahwa Dia adalah terang sejati. Barang siapa datang kepadanya akan menemukan keselamatan dalam hidupnya dan akan membawa manusia kepada kehidupan kekal bersamanya. Pada minggu Prapaskah keempat, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita berusaha untuk selalu datang pada terang yang berasal daripada Kristus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gedung gereja maupun yang berada di rumah, tibalah saatnya kita memasuki Sabat Tuhan, di mana hari yang khusus bagi kita untuk datang beribadah menyembah Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri dan hati kita, khususnya bagi kita yang ada di rumah. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, berhentilah sejenak dari segenap aktivitas dan kesibukan kita untuk datang beribadah kepadanya. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ibadah kita pada pagi hari ini, pada hari ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin. Hanya Tuhanlah yang termulia. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Biarlah hidup kita hanya untuk menggenapi firman-Nya. Tuhan bersama dengan hidup kita. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mulia, mulia bagi Anak Domba. Mulia bagi Anak Domba.
dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Hanya Dialah yang layak dipuji, disembah. Dialah yang memerintah di atas bumi dan di seluruh jagat raya. Mulialah bagi Anak Domba. Mulia, mulia bagi Anak Domba. Mulia, mulia bagi Anak Domba, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab hanya Dia yang layak dipuji, Dia yang termulia, yang duduk di tahta Allah. Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Dialah yang layak memerintah atas semua yang ada di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang layak kita puji, kita sembah, yang termulia. Jemaat dipersilakan duduk. Di hadapan Allah yang mulia, yang kudus, yang suci, yang begitu mengasihi kita, kita mau datang ke hadapan-Nya secara terbuka. Bukan karena Dia tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tapi justru Dia mengenal segenap kita. Apa yang telah kita pikirkan, apa yang telah kita lakukan. Mari kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Biarlah litani pengakuan dosa yang kita akan baca secara bertanggapan ini boleh menjadi suara diri kita yang mengaku dengan jujur di hadapan-Nya. Ya Bapa yang Maha Kudus dan yang penuh penghasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran hukum-hukum-Mu yang suci dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Bersama-sama, berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Dengan penuh syukur, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Dan dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa,
tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Pengampunan dosa telah kita terima dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebagai anak-anaknya yang telah ditebus, biarlah kita boleh hidup hanya bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat sekalian, saya undang berdiri. Bersama-sama kita akan memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita akan membaca di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat dipersilahkan duduk. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang senantiasa menuntun dalam sepanjang kehidupan kita. Biarlah kita boleh hidup seturut dengan firman-Nya. Tuhan Yesus yang Maha Tahu seberapa dalam kita mengasihi Dia. Kita mau hidup untuk menggenapi firman-Nya, agar kita tetap setia. Aku, lihat hatiku. Selidikilah aku ya Tuhan. Aku sungguh mengasihimu. Tuhan yang tahu ke dalam hati kita. Kau yang Maha Tahu. Dan Tuhan yang menilai hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah Tuhan boleh melihat hati kita, sehingga saatnya nanti Tuhan boleh mendapati kita tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Biar Tuhan boleh mendapati kita tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah pujian ini sungguh-sungguh menjadi kerinduan hati kami, bahwa Tuhan mendapati kami setia. Karena kami menyadari hati kami seringkali beralih setia daripada Tuhan. Namun Tuhan tetap setia kepada kami. Biarlah kami terus mengingat kesetiaan Tuhan ini. Dan kami memohon Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan kami, sehingga kami boleh setia kepada Tuhan, didapati setia oleh Tuhan. Biarlah melalui kesetiaan kami kepada Tuhan, itu boleh menghasilkan buah-buah kesetiaan kami, baik kepada pasangan, kesetiaan kami di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam ketaatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mohon Tuhan yang menopang hamba-Mu dalam kelemahannya, biarlah Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, silahkan duduk dan bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan yang hari ini merupakan lanjutan ya, dari 10 hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Keluaran 20 ayat 14, lalu dilanjutkan Matius 5 ayat 27 sampai 30. Yang pertama, Keluaran 20 ayat 14, hanya 2 kata ya. Jangan berzina. Lalu Matius 5 ayat 27 sampai 30. Kamu telah mendengar firman, atau kalau dalam BIS dikatakan kamu telah mendengar ajaran, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, atau terjemahan lain katakan dengan nafsu, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Bapak Ibu, 2 bulan ini kita banyak diingatkan tentang hukum Taurat, secara khusus 10 hukum yang kita bahas secara berurutan ya. Nah saudara, apa yang kita bahas ini, mungkin kita akan, beberapa dari saudara mungkin berkata ya, 10 hukum atau hukum Taurat bukankah sudah tidak berlaku lagi? Bukankah hal itu harusnya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menggenapinya, bukankah seharusnya itu tidak berlaku lagi ya, hukum-hukum Taurat itu, ngapain kita pelajarin? Tapi menariknya di dalam Matius 5 kalau kita lihat ayat 17 dimulai dengan kalimat seperti ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat diberikan kepada kita saudara, tapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapinya. Sehingga di sini saudara berarti bahwa Tuhan Yesus tidak menghilangkannya, tetapi dia menggenapinya, sehingga penggenapan itu melahirkan satu hukum yang kita kenal sebagai hukum kasih. Dan ini merupakan esensi atau inti dari hukum Taurat. Kenapa Bapak Ibu Saudara menarik ya? Kalau manusia itu memang cenderung kalau dikasih aturan negatif ya, dalam arti jangan begini, jangan begini, kecenderungannya itu adalah mencari celah ya, atau mencari kesempatan di mana celah hukum ini. Nah sehingga kita tidak heran ya kalau di dalam sejarah orang Yahudi itu dari 10 hukum Taurat atau hukum-hukum Taurat ini mereka kembangkan itu sampai menjadi 613
13 ya hukum, yang mana ini terdiri dari 365 hukum negatif dan 248 hukum positif. Kenapa? Karena setiap ada hukum, kecenderungan kita, oke, kalau misalnya contohnya kuduskan hari Sabat ya. Terus apa yang boleh, apa yang tidak boleh, lalu dicari celahnya itu. Saya ingat dulu waktu masih kuliah ada satu aturan kalau masuk ruang ibadah chapel. Dulu aturannya adalah tidak boleh bawa HP. Nah jadi semua handphone itu ditinggal, ya, bawa Alkitab fisik gini. Jadi kalau mau ke chapel atau ibadah. Tapi mahasiswa pinter ya, dia bawa waktu itu muncul iPad. Dia bawa iPad ke ruang ibadah. Wah semua lihat gitu ya, ada yang tidak bawa Alkitab fisik. Lalu ditegurlah sama seniornya, dia bilang, "Loh kenapa enggak bawa Alkitab fisik, malah bawa iPad? Malah bawa ini, iPad," dia bilang. "Loh kan enggak dilarang, kan yang dilarang bawa HP." Wah akhirnya rapat lagi lah gitu ya, senat atau mahasiswa yang jadi pengurus. Keluar lagi aturan, bahwa handphone plus iPad gitu. Lalu kemudian beberapa minggu kemudian ada lagi yang bawa, itu keluar namanya komputer hybrid ya. Jadi itu bukan iPad, tapi itu laptop tapi yang kecil gitu, komputer. Nah lalu dia bawa ke ruang ibadah. Terus ditegur lagi, "Loh kan sudah dikasih tahu nggak boleh bawa iPad." "Oh ini kan bukan iPad ya, ini komputer hybrid." Jadi akhirnya waktu itu dosen kami ya, katakan Pak Asrama dulu, Pak Elisa ya. Oke, kita akhirnya ingatkan lagi bahwa esensinya itu bukan tidak boleh bawa ini, tidak boleh bawa itu gitu ya. Tapi esensinya adalah ketika ibadah kita tidak mau kita itu terganggu oleh apa yang kita bawa. Jadi apapun itu. Nah gini saudara baru jelas gitu ya. Jadi apapun yang mengganggu saat ibadah tidak dibawa. Tapi tetap aja ya cari celah saudara. Oh kalau gitu boleh bawa HP dong asal tidak mengganggu. Ya. Itu saudara, kecenderungannya manusia adalah mencari celah bagaimana bisa melanggar hukum tersebut. Atau kalaupun tidak mencari celah, berusaha memanfaatkan hukum tersebut untuk kepentingannya atau keuntungannya. Sehingga kalau bisa melihat orang bersalah, dia coba cari, wah ini kamu salah, keliru gitu ya, bisa menghakimi orang lain. Sehingga manusia melupakan apa yang menjadi esensi hukum tersebut atau inti hukum tersebut itu justru tidak dilakukan. Inilah yang menyebabkan hukum itu kemudian menjadi berkembang ajaran-ajaran yang sebenarnya bukan esensi, bukan inti hukum tersebut. Dan disinilah Tuhan Yesus datang, saudara, memperingatkan kepada umat Allah. Sehingga Matius 5 ini bukan bicara Tuhan Yesus versus hukum Taurat, bukan saudara. Tapi ini bicara tentang Tuhan Yesus dan orang Farisi yang telah menafsirkan hukum Taurat secara keliru. Saudara, hukum Taurat dipandang hanya sebagai satu perbuatan yang telah dilakukan, sehingga motivasi pikiran di belakangnya dianggap kalau belum melakukan itu belum pelanggaran. Nah disinilah Tuhan Yesus kemudian mengajarkan bahwa ketika diberikan hukum jangan berzina, itu bukan hanya bicara tentang satu perbuatan yang telah dilakukan, tetapi itu bahkan bicara lebih jauh ke belakang. Sehingga hari ini kita mau sama-sama renungkan Bapak Ibu Saudara, apa saja bentuk pelanggaran hukum jangan berzina, atau apa yang dimaksud Tuhan Yesus ketika dia katakan jangan berzina. Yang pertama, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah hubungan seksual di luar pernikahan, baik bagi yang belum menikah, itu disebut dalam bahasa Ibrani-nya zina ya, atau bahasa Indonesia sudah tepat disebut perzinahan bagi yang belum menikah, ataupun bagi mereka yang sudah menikah. Nah ini biasa kita kenal di dalam istilah bahasa kita ya, itu perselingkuhan. Sehingga segala hubungan seksual di luar pernikahan itu tergolong kategori pelanggaran hukum ini. Ini pengertian yang paling luar atau yang pertama saudara. Nah Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum ini saudara, tapi untuk memberikan pendalaman lebih terhadap hukum ini. Tapi saudara kita perlu dulu melihat bagaimana hukum ini secara luar atau secara utuh saudara. Nah saudara, Tuhan merancangkan manusia itu pria dan wanita diberikan wadah yang disebut pernikahan.
Matius 19 ayat 6 berkata demikian, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sehingga saudara, Tuhan menyediakan satu wadah di mana manusia itu bisa berelasi dalam satu ikatan pernikahan yang kudus, yang suci. Tuhan menyediakan bagi Adam itu Hawa gitu ya. Dalam satu ikatan pernikahan Allah memberkati mereka. Nah saudara, sehingga saudara, Tuhan memberkati pernikahan ini. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 40, saudara bisa perhatikan di rumah ya, 1 Korintus 7. Bicara begitu banyak tentang pernikahan, kekudusan seksual di dalam pernikahan, maupun mereka yang belum menikah. Saudara, kalau saudara teliti 1 Korintus 7 ya, saudara nanti bisa kasih tanda dulu, saudara baca di sana. Bahkan Rasul Paulus katakan, jikalau saudara, memang kita tidak tahan, maka sebaiknya dia menikah. Tetapi kalau mereka yang sudah belum menikah, baiklah mereka dikatakan tinggal dalam keadaan seperti demikian. Sehingga saudara, Tuhan memang menyediakan bagi manusia itu satu wadah untuk menyalurkan, atau Tuhan menciptakan mereka dengan seksualitas yang berbeda. Sehingga ada satu wadah yang disebut pernikahan untuk boleh mereka menunjukkan kasih cinta mereka di dalam hubungan pernikahan. Nah saudara, yang belum menikah pun diberikan aturan ini saudara. Sehingga Tuhan Yesus katakan, atau hukum ini mengatakan bahwa di luar pernikahan maka itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Tapi hari ini saudara ya, banyak yang menganggap hukum ini cari celahnya gitu. Ketika belum menikah misalnya, dia katakan, loh kan nanti saya akan menikah juga dengan dia. Enggak apa-apalah gitu ya, terjadi hubungan dulu. Toh nanti saya pasti akan menikah dengan dia. Seringkali saya temukan saudara, pelanggaran ini orang-orang yang misalnya mau nikah, lalu dia jujur mengakui kamu sudah melakukan hubungan seksual, dan kebanyakan saudara ya, alasannya adalah mereka yakin toh pasti akan menikah juga. Nah saudara, jelas ini adalah pelanggaran hukum ini saudara, yang mengatakan bahwa hanya di dalam ikatan pernikahanlah maka hubungan seksual itu menjadi kudus. Atau ada juga yang mengatakan dasarnya suka sama suka. Toh dia juga suka, saya juga suka gitu ya. Terjadi hubungan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dia tidak ada rugi apa-apa, saya juga nggak ada rugi apa-apa, kami juga tidak merugikan orang lain. Nah saudara, hari ini di luar ya, saya tidak menghakimi luar, bahkan mungkin juga di Indonesia, itu seks bebas itu saudara jadi hal yang biasa. Jadi bagi mereka, kami suka sama suka, tidak perlu menikah. Bahkan mereka ada yang pernah komen gitu ya, kalau menikah nanti ribut, cerai, malah repot urusan dengan gereja. Mending tidak usah menikah. Akhirnya terjadi hubungan seks bebas atau kumpul kebo gitu. Nah saudara, jelas ini adalah pelanggaran hukum ini saudara. Hubungan seksual di luar pernikahan itu adalah satu dosa di hadapan Tuhan. Lalu saudara, ada juga yang beralasan bahwa mereka membayar uang atau membayar mahar atau membayar pengeluaran tertentu untuk melakukan hubungan tersebut. Sehingga mereka merasa bahwa kami sudah melakukan kewajiban kami membayar. Lalu kemudian setelah selesai gitu ya, ya sudah gitu ya, kan sudah dibayar gitu. Bahkan saya pernah dengar gitu ya, ada yang istilahnya pernikahan kontrak. Bahwa kontrak berapa tahun, habis itu ya sudah pisah lagi. Nah saudara, ini bukanlah satu ikatan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Ini adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Bahkan saudara, ini kalau bicara tentang mereka yang belum menikah gitu ya, tapi melakukan dosa seksual. Bagi mereka yang sudah menikah pun bukan berarti bahwa tidak bisa melanggar hukum ini, saudara. Tuhan menetapkan pernikahan kita itu satu pria, satu wanita yang kita kenal sebagai monogami, saudara. Sehingga pernikahan poligami di dalam pernikahan Kristen, saudara, itu tidak ada. Itu adalah satu pelanggaran terhadap hukum ini.
Nah, orang banyak berargumen ya, kalau di PL tuh banyak Abraham, ada istrinya 2 gitu ya. Nah saudara, Tuhan sebenarnya tidak merancangkan demikian saudara. Kita tidak ada waktu untuk bahas banyak tentang kenapa di masa itu ada orang yang istrinya banyak gitu saudara ya. Atau bahkan kalau bicara Salomo, berapa istri gitu ya. Nah saudara, tetapi saudara sebenarnya yang Tuhan rancangkan adalah manusia itu hanya menikah dengan satu orang. Sehingga saudara dikatakan oleh firman Tuhan tadi awal kita baca saudara ya, keduanya menjadi satu, mereka bukan lagi 2. Dan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Saudara, Alkitab tidak bilang ya, kemudian ketiga, keempat, kelima, berapa orang itu jadi satu. Tidak saudara, tapi kedua orang tersebut yang diberkati di dalam pernikahan yang kudus itu menjadi satu kesatuan. Sehingga saudara, alasan apapun saudara untuk menikah lebih dari satu orang di dalam kekristenan itu adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Saya pernah dengar, bagaimana kalau misalnya tidak punya keturunan? Boleh enggak gitu ya? Meneladani katanya tokoh PL tertentu, ambil wanita lain untuk bisa menghasilkan anak. Saudara, ini pun termasuk pelanggaran hukum ini saudara. Di luar pernikahan itu, maka hubungan yang terjadi di luar itu adalah dosa dan pelanggaran. Saudara, sehingga Tuhan Yesus dalam bagian ini mengingatkan bahkan tentang perceraian. Dikatakan di dalam Matius 5 tadi saudara, ayatnya yang ke-31 ya. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudara, menarik saudara ya, hukum ini sebenarnya bukan melegalkan perceraian. Seringkali orang bilang, loh ayat ini sebenarnya bisa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya izinkan perceraian. Bukan saudara. Yang Tuhan maksud di sini adalah waktu itu saudara, orang-orang Yahudi banyak yang dengan mudah menceraikan istrinya. Mereka ambil dasar kitab saudara ya. Kalau saudara rujuk kitab ini merujuk kepada kitab Ulangan, bahwa ketika seseorang tidak lagi suka kepada perempuan, dia boleh ceraikan. Nah tapi saudara, masalahnya yang terjadi adalah dengan mudahnya orang-orang waktu itu menceraikan istrinya. Dia tidak suka misalnya, wah sudah bosen, ya sudah cerai aja. Nah tapi saudara, yang terjadi adalah lisan saja. Wanita itu diceraikan, diusir dari rumah, dicari wanita lain. Nah sehingga saudara, Tuhan Yesus kemudian mengingatkan esensinya bahwa ketika mereka menikah, mereka itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kembali Tuhan Yesus kepada inti hukum tersebut. Nah saudara, kitab Ulangan sebenarnya ketika membahas hal ini bukan bicara tentang boleh manusia menceraikan istrinya tapi asal kasih surat cerai, bukan saudara. Tetapi kitab Ulangan di sini sebenarnya berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang pria tersebut ketika memikirkan perceraian. Maksudnya adalah Musa mencatat agar dia sungguh-sungguh memikirkannya. Tidak asal dengan gampangnya memutuskan, tapi dia memberikan surat, dia sungguh-sungguh memikirkan perceraian tersebut. Karena begitu banyaknya kasus perceraian pada masa itu dan hanya terjadi secara lisan. Nah saudara, tapi Tuhan Yesus di sini mengingatkan, kamu mendengar ajaran, asalkan kasih surat enggak apa-apa gitu ya. Asalkan itu kasusnya perzinahan enggak apa-apa. Tapi Tuhan Yesus di sini katakan bahwa Tuhan sebenarnya menciptakan manusia itu menjadikan mereka satu, dan apa yang dipersatukan manusia, dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sehingga saudara, hubungan di luar status pernikahan ini adalah satu pelanggaran terhadap hukum ini. Ini yang pertama saudara. Yang kedua saudara, arti hukum ini adalah memuaskan hasrat seksual di luar relasi pria dan wanita juga merupakan pelanggaran hukum ini. Saudara, Tuhan merancangkan manusia dengan status seksual pria dan wanita, sehingga dapat menyatakan cintanya dalam bentuk hubungan seksual di dalam relasi pernikahan. Nah saudara, yang luar tadi saudara kita bicara tentang perzinahan, dia sudah punya status misalnya, lalu dia berhubungan di luar, itu pelanggaran. Atau dia belum punya status pernikahan, dia juga berhubungan di luar pernikahan, itu juga pelanggaran.
Tapi yang kedua ini saudara, dia lebih dalam lagi masuk kepada esensi hukum tersebut, yaitu bicara hubungan memuaskan hasratnya, tapi di luar relasi yang wajar antara pria dan wanita. Tuhan sudah ciptakan manusia itu, pria dan wanita itu suka, bisa menyukai, pria bisa suka dengan wanita, wanita bisa menyukai pria, saudara. Tuhan merancangkan ini, saudara, di dalam relasi pernikahan. Namun kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan manusia mencari kepuasan di luar apa yang sudah Tuhan rancangkan ini. Saudara, hari ini kita tahu ya, ada yang mencari kepuasan seksual ini dengan hubungan yang aneh-aneh, saudara. Misalnya sesama jenis. Pria menyukai pria, saudara, dalam arti seksual, lalu kemudian terjadi hubungan yang disebut sebagai homoseksualitas. Nah, saudara, Alkitab banyak menyebutkan ini, saudara ya. Efesus 5 ayat 3, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, saudara bisa searching saya betapa Tuhan mengingatkan bahwa di luar kodratnya pria dan wanita, maka ini juga adalah pelanggaran seksual. Ketika manusia berusaha mencari kepuasan seksualnya, ada sesuatu yang tidak dikodratkan oleh Tuhan, ini adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Lalu saudara, ada juga yang mencari kepuasan melalui hubungan, misalnya saudara ya, beberapa waktu lalu saya ada baca berita ya, yang terjadi adalah dia memang bersama-sama dengan istrinya berhubungan, tapi kemudian memanggil orang ketiga atau keempat untuk sama-sama berhubungan di sana, sehingga lebih dari satu pasang. Saudara, jelas ini juga pelanggaran seksual, saudara. Karena menyalahi apa yang sudah Tuhan ciptakan, saudara. Pria dan wanita itu berhubungan satu gitu. Bukan apa istilahnya dia bilangnya, twosome, threesome, sex party, saudara, yang mulai ada juga, saudara, di Indonesia. Jangan saudara kira itu hanya di luar negeri, tapi di Indonesia pun mulai, saudara, dosa-dosa seksual yang Tuhan benci ini muncul. Saudara, kalau saudara baca kisah Sodom dan Gomora ketika Tuhan hancurkan kota itu, saudara akan baca dosa-dosa seksual begitu banyak terjadi di kota itu. Ini adalah sesuatu yang Tuhan benci, saudara, oleh karena menyalahi daripada apa yang sudah Tuhan rancangkan, yaitu pria dan wanita ada di dalam pernikahan yang kudus, barulah mereka bisa melakukan hubungan tersebut, saudara, di dalam kekudusan, bukan di dalam dosa. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus selalu bukan hanya bicara tentang memuaskan hasrat di luar relasi pernikahan, relasi pria dan wanita yang berdosa, tetapi perzinahan di dalam hati dan pikiran juga merupakan dosa. Nah, saudara, ini masuk lebih dalam lagi, saudara, sehingga menyentuh inti daripada hukum ini. Saudara, kalau hukum dunia, saudara, belum dilakukan, itu belum pelanggaran. Atau misalnya itu tidak merugikan siapapun, itu mungkin belum pelanggaran, saudara. Tetapi Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita bahwa bahkan ketika itu dilakukan di dalam hati dan pikiran, sesungguhnya itu sudah merupakan perzinahan. Sehingga saudara, inilah yang dikatakan Matius 5, sehingga di sana dikatakan begini, saudara ya. Ayatnya yang ke-26 tadi, ayat yang ke-27 ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Baru memandang, saudara. Nah, kita harus baca ayat ini secara lengkap, saudara. Memandang serta menginginkannya. Jadi bukan berarti kita itu tidak boleh lihat lawan jenis, saudara. Jadi kalau ada cowok kita lihat cewek lewat, itu kadang wajar aja bisa ngelihat gitu ya, terpana, terpesona itu, saudara. Tetapi yang dilarang adalah ketika kemudian ada hati atau keinginan, ada nafsu terhadap wanita tersebut. Teman saya, saudara ya, sering ya kalau jalan, biasa kalau di Kaltim, dulu kami ya Balikpapan, jalan-jalan itu wanitanya rapi-rapi gitu ya. Kalau ke mall itu mungkin kayak di Banjarmasin nih mirip-mirip ya. Kadang bisa lengkap pakaiannya gitu ya, tertutup semua. Tapi waktu kami jalan ke Surabaya gitu ya, ke mall Tunjungan, teman saya tuh suka ini ya, nepuk gitu ya. Dia bilang, astaga, astaga gitu ya. Maklum kami dari kampung gitu ya. Tidak pernah melihat bagaimana wanita bisa berpakaian begitu terbuka, saudara.
Nah saudara, disinilah Tuhan Yesus kemudian bicara tentang bagaimana mata itu bisa menyesatkan kita. Mata itu membawa pikiran-pikiran kita kepada nafsu yang itu akhirnya menjadi pelanggaran terhadap hukum ini. Sehingga saudara, perlu bagi kita saudara, bukan hanya bicara tentang tidak boleh melihat saudara, tetapi dari penglihatan itu bisa menimbulkan hawa nafsu sehingga yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Nah sehingga saudara ya, bukan hanya bicara kita menjaga mata gitu ya, lihat lalu kemudian palingkan gitu ya. Bukan lihat kemudian malah astaga tapi dipelototin sudah. Ya, jadi pernah gitu ya, lagi kerja tugas, tiba-tiba ada link, terus dipencet gitu ya, sama kami dulu di warnet gitu ya, dipencet, keluar link gambarnya wanita-wanita seksi gitu ya. Lalu kita semua sama-sama ucapkan gitu ya, astaga, tapi astaga nggak diklik tutup saudara, malah diklik perbesar. Nah ini salah satu dosa kita saudara ya. Nah jadi sesuatu justru saudara yang ketika mata melihat saudara, itu bukannya kita langsung kemudian menikmati itu di dalam dosa saudara, tapi menghindari itu saudara. Nah saudara, disinilah Tuhan Yesus mengingatkan, jika matamu yang kanan, saudara menarik ada kata yang kanan, ini berarti satu mata saudara yang sangat penting, kanan itu adalah bagian yang penting. Sehingga dalam konsep dulu saudara, kalau bicara kanan dan kiri, kanan itu lebih penting. Nah ini budaya saudara, bukan berarti kanan lebih berharga, tapi budaya waktu itu kalau bicara kanan itu lebih penting. Sehingga dikatakan bahkan mata kanan menyesatkan engkau atau tangan kanan menyesatkan engkau itu buang. Saudara, ini bukan berarti Alkitab mengajarkan bahwa kalau mata kita suka ngelihat yang jahat gitu ya, kita harus congkel. Enggak saudara. Tapi Alkitab di sini mengajarkan jangan kita menyayangi sesuatu yang dapat menyebabkan kita itu jatuh di dalam dosa. Secara khusus ini bicara tentang dosa seksual. Meskipun itu begitu berharga, saudara, uang singkirkan. Saudara, seorang anak muda, saudara, pernah cerita kepada saya tidak sangka, saudara, dia pelayanan begitu baik. Lalu dia katakan, contoh saya punya koleksi video porno, itu banyak gitu ya. Wah saudara, untung saya waktu itu sudah lulus sekolah teologi ya. Jadi bukan saya bilang di mana gitu ya, boleh dong nonton, enggak saudara. Tapi justru saya katakan saya begitu kaget saudara, dia seorang pelayan Tuhan, tapi punya banyak koleksi video-video porno. Lalu saya bilang, sudah singkirkan itu, kamu bakar, kamu buang gitu ya, jangan dibuang utuh ya, nanti orang ambil, dibakar. Terus dia bilang, tapi contoh kalau dihitung-hitung, ini nilainya dia bilang, ini jutaan. Gimana kalau kita jual saja? Tergoda kadang saudara ya. Itu berharga saudara. Ini koleksi yang baik gitu. Gimana kalau simpan dulu gitu ya, tapi kita nggak nonton-nonton. Saya bilang, wah jangan gitu, kamu simpan nanti kamu buka lagi. Nah akhirnya saudara dia dengan kerelaan dia membuang sesuatu yang sebenarnya bagi dia itu mengeluarkan begitu banyak uang saudara. Tetapi saya katakan, karena itu membawa kamu jatuh ke dalam dosa, kamu harus singkirkan. Saudara bersyukur ada orang-orang yang seperti ini saudara, berani bahkan rela apa yang sudah dia korbankan saudara, uang untuk mengkoleksi itu dia bisa korbankan. Apalagi saudara, Alkitab ini bicara tentang apa yang berharga kita bersedia korbankan itu jika itu membawa kita jatuh ke dalam dosa, khususnya dosa perzinahan. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada kita, bukan hanya ketika perbuatan itu dilakukan, tapi bahkan ketika dalam hati, dalam pikiran, kita sudah menginginkan, saudara, itu adalah dosa perzinahan. Saudara, apa yang Tuhan ingin ajarkan sebenarnya melalui hukum ini, saudara? Ada 3 hal secara singkat saya akan paparkan. Yang pertama, agar umat Allah menghormati kekudusan pernikahan. Saudara, Tuhan merancangkan pernikahan itu kudus, sehingga Tuhan ingin kita itu menghormati itu, menghargai itu. Bukan hanya ketika saudara kita setia kepada istri, itu bicara berarti kita menunjukkan kesetiaan hanya kepada istri saudara. Ketika kita setia kepada pasangan kita, itu sebenarnya menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Karena kita menghormati kekudusan pernikahan. Sehingga pelanggaran hukum kepada relasi pernikahan, bukan hanya bicara istri selingkuh lalu dia bersalah pada suami, suami selingkuh dia bersalah kepada istri. Tapi suami yang selingkuh, istri yang selingkuh, itu bersalah kepada Allah.
yang telah memberkati pernikahan yang kudus itu. Atau saudara, ketika terjadi pelanggaran seksual yang belum menikah, dia mencemari tubuhnya dengan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, maka sesungguhnya dia bukan hanya berdosa kepada dirinya, saudara, mencemari dirinya, tapi dia mencemari dirinya yang adalah ciptaan Allah, dia juga berdosa kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, Tuhan ingin agar kita menghormati kekudusan pernikahan. Jika kita memang betul-betul, saudara, Alkitab bilang ya, kalau kita tidak tahan gitu saudara, segeralah saudara cari pasangan dan menikahlah. Jangan lampiaskan itu di luar hubungan pernikahan. Yang kedua saudara, agar umat Allah menghormati kekudusan tubuhnya. Nah, ini saya tadi sudah bicara saudara, jika dia belum menikah, maka hormatilah tubuhnya yang adalah bait Allah. Ketika dia menjaga tubuhnya tidak tercemari oleh dosa perzinahan, sesungguhnya dia sedang menghormati bait Allah atau kekudusan tubuh tersebut. Yang ketiga saudara, agar umat Allah menghormati kekudusan hati dan pikiran. Saudara, Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tapi dia melihat hati dan pikiran kita. Sehingga Tuhan ingin melalui hukum ini, kita menghormati kekudusan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang kita pikirkan. Tuhan mengetahui, mengenal hati kita. Saudara, ada satu video saudara, bisa ditayangkan ya. Ini tentang bahaya mata saudara ya. Pornografi yang kemudian itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran hawa nafsu yang akhirnya menjadikan manusia melanggar hukum ini. Namun ini juga berbahaya bagi tubuh manusia saudara. Silahkan ditayangkan. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi.
Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Saudara bisa saksikan video ini secara lengkap, saudara ya, di YouTube. Namun saudara, yang mau saya sampaikan adalah melalui ilustrasi ini atau video ini, saudara, bahwa hati dan pikiran kita itu mempengaruhi, saudara, fisik kita, dan pada akhirnya mempengaruhi tindakan kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan, dari hati dan pikiran kita, saudara, kita harus menjaganya. Sebelum terjadi yang lebih jauh, saudara, jaga hati dan pikiran kita. Kita yang sudah belum menikah maupun kita yang sudah menikah, jagalah kekudusan hati dan pikiran kita, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita merenungkan pertanyaan refleksi di akhir khotbah ini. Apakah saat ini saya sedang melanggar hukum ini? Poin yang mana, saudara? Apakah perbuatan seksual di luar pernikahan? Ataukah memuaskan hasrat di luar kodratnya? Ataukah, saudara, saya sedang melanggar perintah ini melalui zina hati dan pikiran? Yang kedua, saudara, apakah saya bersedia untuk ditegur dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus sehingga terjadi pemulihan dalam relasi saya dengan diri, sesama, dan pernikahan jika saudara sudah menikah? Saya mengajak saudara tunduk kepala dan berdoa. Biarlah firman Tuhan hari ini menegur kita untuk menjaga, menghormati kesucian pernikahan, untuk menjaga, menghormati kesucian tubuh yang adalah bait Allah, bahkan untuk menjaga dan menghormati kesucian hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mohonlah ampun jikalau kita telah melanggar hukum ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami di hadapan Tuhan. Kami sungguh-sungguh sudah, ya Tuhan, memohon pengampunan atas dosa kami. Mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin orang lain tidak mengenal diri kami. Tetapi Tuhan mengetahui diri kami. Tuhan mengetahui perbuatan-perbuatan kami yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu. Ya Tuhan, hukum ini bukanlah untuk mengekang kami, tetapi hukum ini justru untuk membuat kami hidup di dalam kedamaian Tuhan. Ketika pernikahan kami adalah pernikahan yang kudus dan suci, maka di sanalah kami bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan pasangan kami. Ketika tubuh kami adalah tubuh yang kudus dan suci, maka kami bisa menikmati relasi dengan diri kami dan Tuhan dengan lebih indah. Ketika pikiran dan hati kami adalah pikiran yang kudus dan suci, kami bisa menikmati relasi dengan Tuhan jauh lebih indah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon Kau memulihkan kami. Kami yang sudah terjerumus di dalam dosa ini, entah berapa lama, entah baru saja, atau bahkan yang sudah begitu lama. Bahkan seperti video tadi, kami yang sudah menikmati begitu lama tidak bisa lepas dari dosa ini. Ya Tuhan, ampuni kami. Lepaskanlah kami dari belenggu dosa ini ya Tuhan. Biarlah darah Kristus yang kudus kembali menyucikan kami, melepaskan kami dari belenggu dosa ini. Ya Tuhan, jangan biarkan kami di bawah penghukuman Tuhan oleh karena mata kami, tangan kami, otak kami mengekang kami di dalam dosa. Tapi lepaskanlah kami ya Tuhan, kami rindu dipulihkan.
Tuhan berkati pernikahan-pernikahan, keluarga-keluarga. Apapun mereka gumulkan hari ini, Tuhan yang menolong memulihkan mereka. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, proyek ketaatan kita minggu ini boleh ditampilkan ya. Ada tampilannya. Mari kita ambil waktu berdoa secara pribadi, atau jika saudara sudah ada pacar, saudara, bersama pasangan pernikahan saudara juga bisa. Berdoalah saudara. Dengan proyek bahwa saudara ingin menyingkirkan benda-benda atau hal-hal yang dapat menggoda atau menjatuhkan kita dalam dosa seksual. Lalu jika sudah terjadi pelanggaran, minta maaflah pada orang lain tersebut atau pasangan jika telah terjadi pelanggaran dosa seksual. Lalu saudara bisa sharingkan pengalaman ini dalam kelompok kecil. Bagaimana saudara menyingkirkan benda-benda atau hal-hal yang dapat menggoda atau menjatuhkan. Atau setelah saudara meminta pengampunan atau maaf dari pasangan, apa yang saudara rasakan. Saudara bisa sharingkan ini dalam kelompok kecil di pertemuan PDP kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, saya undang kita bersama-sama berdiri. Kita akan kembali mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kembali dipersilahkan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hari ini persembahan ada 3 persembahan, yaitu persembahan syukur untuk kas gereja, juga persembahan diakonia, dan juga bagi jemaat yang mendukung dalam persembahan Paskah dapat memberikan persembahannya juga melalui persembahan melalui transfer BCA atau Danamon, atau juga dapat memindai dengan aplikasi online melalui scan barcode QR GKKA. Dan bagi persembahan Paskah silakan menambahkan 20 digit di nilai nominal terakhir di dalam persembahan syukur. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Biarlah kita boleh memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah persembahan kami dari apa yang juga Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya apa yang kami berikan ini sebagai persembahan kami kepada Tuhan, ini boleh digunakan menjadi alat kemuliaan Tuhan, khususnya GKKA Banjarmasin yang menjadi salurannya, boleh menyalurkan kepada seluruh operasional dan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memberkati seluruh umat Tuhan di dalam pekerjaan dan usaha. Biarlah kiranya berkat Tuhan boleh hadir di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Dan kiranya Tuhan juga terus mengingatkan untuk menjaga kekudusan, kesucian di dalam bekerja, di dalam berusaha, bahkan di dalam relasi dengan pasangan. Terima kasih. Kami juga hari ini mau berdoa syafaat. Yang pertama kami mau berdoa ya Tuhan agar umat Allah boleh hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Baik mereka kami yang belum menikah, biarlah kiranya kami boleh hidup dalam kekudusan dan kesucian di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah menebus kami, melepaskan kami dari belenggu dosa, sehingga tubuh kami sekarang adalah bait Allah di mana Roh Kudus ada di dalamnya. Tolong kami boleh hidup dalam kekudusan dan kesucian itu, sehingga kami senantiasa menyadari bahwa ada Tuhan di dalam, ada Roh Kudus dalam diri kami. Tolong kami ya Tuhan, bahkan kami yang dalam relasi pernikahan, kami juga mau belajar untuk hidup dalam kekudusan dan kesucian pernikahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persiapan ibadah onsite. Ya Tuhan, kami sesungguhnya juga rindu untuk beribadah secara fisik, datang hadir di gereja. Tapi kami tahu hari ini Tuhan mengizinkan satu virus ada di dalam dunia ini yang menyebabkan kami harus ibadah secara online. Ya Tuhan, biarlah hal ini kembali mengingatkan kami bahwa begitu berharganya ibadah bersama-sama dalam gereja. Ada satu waktu kami ingin, tapi kami tidak bisa ibadah. Namun ya Tuhan, di tengah-tengah situasi ini, biarlah kiranya kerinduan kami ini boleh kami ungkapkan dengan segala fasilitas yang ada. Ketika kami berada di rumah, biarlah kami bisa menikmati ibadah itu sebagaimana kami hadir di gereja. Tolong Tuhan, setiap keluarga di rumah boleh sungguh-sungguh menjadikan rumah sebagai rumah Tuhan, rumah ibadah, sehingga bisa menikmati dalam suasana online ini sambil panitia nanti mempersiapkan dengan baik ibadah onsite. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja dan dana yang masih dibutuhkan. Tuhan, selama masa pandemi ini juga penyelesaian lantai 3 telah berlangsung, bahkan telah selesai, tinggal beberapa hal sedikit, tapi kami tahu bahwa kami masih membutuhkan biaya. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau gerakan juga umat Tuhan untuk boleh ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Terima kasih, kami juga mau berdoa untuk regenerasi pengurus, baik komisi dan bidang. Biarlah kiranya Tuhan juga memanggil umat-Mu yang sudah Tuhan tebus, Tuhan selamatkan. Bahkan Tuhan melayani kami lebih dulu, supaya kami dengan sukarela, dengan hati yang sungguh mendengar panggilan Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan sebagai pengurus maupun sebagai tim bidang. Biarlah sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan pada diri kami itu boleh kami persembahkan untuk pelayanan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita diutus ke tengah-tengah keluarga kita, ke tengah-tengah dunia ini dan pekerjaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini.
Biarlah ibadah kita boleh memuliakan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian, penyembahan hanya bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, ketiganya yang esa. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah yang layak dipuji. Dia yang layak disembah atas segala alam semesta ciptaannya. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita telah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah ibadah kita boleh memuliakan nama Tuhan. Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Kemudian kita akan bersama-sama menyaksikan warta yang akan ditayangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.